Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Apriliani dengan NPM 2235103363. Di sini saya akan membuat video akhir untuk KP saya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya lama membuat karena terdapat terkendala, yaitu laptop saya rusak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang KP saya, yang judulnya itu sendiri adalah Sistem Informasi Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Dana Desa berbasis web dengan fitur SPJ otomatis. Studi kasusnya itu di Desa Mekarsari. Yang dilatar belakangi oleh yang pertama, pengelolaan pelaporan keuangan di Desa Mekarsari yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua itu sistem manual menyebabkan kesalahan pencatatan, penyusunan SPJ, serta kesulitan menelusuri dokumen lama. Yang ketiga itu keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan aplikasi keuangan yang menambah beban administrasi. Yang keempat itu dibutuhkan solusi digital berbasis web agar proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Dan yang terakhir itu, sistem informasi dengan fitur SPJ otomatis menjadi alternatif efektif yang meningkatkan tata kelola keuangan dana desa. Selanjutnya ini, tujuan praktek saya yang pertama itu merancang sistem informasi pelaporan keuangan dana desa berbasis web, sehingga dapat menghasilkan fitur SPJ otomatis untuk mempercepat penyusunan laporan, meningkatkan efisiensi proses pencatatan, pendapatan dan pengeluaran, meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual, mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang terakhir itu memudahkan perangkat desa dalam memonitoring, pengawasan, dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, manfaat yang dapat saya ambil dari praktik ini, yang pertama itu untuk mahasiswa. Yang pertama, saya dapat mengaplikasikan teori perkuliahan ke kasus nyata, mengembangkan kemampuan analisis kebutuhan dan perencanaan sistem, meningkatkan keterampilan teknis dalam pengembangan aplikasi web, melatih komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah di lingkungan kerja, memperoleh pengalaman profesional terkait administrasi keuangan desa. Sedangkan untuk Desa Mekarsari, yaitu proses pelaporan keuangan lebih cepat, akurat, dan terstruktur, mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan duplikasi data, mendukung transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat, akses dokumen keuangan lebih cepat dan terdigitalisasi, mengurangi beban administrasi perangkat desa melalui otomasi SPJ. Selanjutnya, waktu dan lokasi pelaksanaan praktek kerja. Lokasinya itu sendiri di Desa Mekarsari, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, di lingkungan pemerintah desa dan kantor pelayanan masyarakat Desa Mekarsari. Dilaksanakan sesuai jadwal KP program studi, yaitu saya melaksanakan KP itu dari Januari hingga Mei 2025. Dengan kegiatan meliputi observasi, analisis kebutuhan, dan perancangan sistem. Permasalahan utamanya. Yang pertama itu proses pelaporan keuangan desa masih manual yang menghambat efektivitas kerja. Yang kedua itu terjadi kesalahan pencatatan akibat input yang berulang dan tidak terstruktur. Yang ketiga itu penyusunan SPJ membutuhkan waktu lama karena harus dilakukan secara manual. Arsip keuangan sulit ditelusuri karena tidak memiliki basis data yang terpusat. Keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan aplikasi keuangan, tidak ada sistem monitoring yang mampu menampilkan riwayat transaksi secara jelas. Solusi yang saya usulkan, yang pertama itu membangun sistem informasi keuangan dan desa berbasis web, menyediakan fitur SPJ otomatis yang mempercepat proses pelaporan, menyusun basis agar terpusat pada arsip dan dapat diakses lebih cepat dan rapi, mempermudah input pendapatan, pengeluaran, dan lampiran nota secara digital, menyediakan dashboard monitoring untuk melihat riwayat transaksi atau status pelaporan, menghadirkan antar muka yang mudah digunakan oleh perangkat desa dengan kemampuan digital yang beragam.
Metode pengembangan sistem. Di sini saya melakukan pendekatan prototipe karena sesuai dengan sistem membutuhkan umpan balik dan cepat dari pengguna lapangan. Yang pertama itu ada tahapan utamanya, yaitu saya menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan perangkat desa dan alur kerja pelaporan. Yang saya analisis dari kebutuhan ini, saya melakukan menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa apa yang dibutuhkan pada desa tersebut. Yang kedua, perencanaan desain, membuat struktur data, ada diagram sistem, dan rancangan antarmuka. Selanjutnya itu pembuatan prototipe, menyusun versi awal sistem untuk diuji oleh pengguna, evaluasi dan perbaikan, mengumpulkan masukan pengguna guna untuk memperbaiki fitur dan tampilan. Selanjutnya penyempurnaan sistem, menyusun rancangan akhir sebagai acuan implementasi penuh. Selanjutnya perencanaan sistem. Di komponen utamanya itu ada use case diagram. Itu menjelaskan aktor, itu ada perangkat desa atau admin dan interaksi dengan sistem. DFD atau data flow diagram menggambarkan aliran data pada proses pelaporan keuangan dan SPJ. Selanjutnya itu ada ERD, Entity Relationship Diagram, itu mendeskripsikan tabel utama, yaitu user, pendapatan, pengeluaran, logbook, nota, kategori, dan data desa. Sitemap apa struktur menu, menunjukkan halaman inti di dashboard, terdapat dashboard, pendapatan, pengeluaran, SPJ, otomatis, logbook, laporan, pengaturan. Dan activity diagram itu menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam menjalankan fitur utama. Di tampilan antarmuka sistem, untuk halaman utama atau dashboard menampilkan ringkasan transaksi, notifikasi, dan status SPJ. Di halaman transaksi itu terdapat input, pendapatan, input pengeluaran, upload nota. Selanjutnya untuk fitur SPJ otomatisnya itu membuat laporan SPJ langsung dari data transaksi. Halaman laporan dan logbook menampilkan riwayat pencatatan dan laporan periode tertentu. Pelaksanaan KP di lapangan. Itu melakukan observasi terhadap laporan keuangan dana desa yang masih manual, mengidentifikasi alur perangkat kerja dalam pencatatan transaksi dan penyusunan SPJ, melakukan wawancara yang untuk perangkat desa untuk memahami kebutuhan sistem, mengumpulkan data organisasi dan dokumen laporan keuangan, menyusun rancangan sistem berdasarkan analisis kebutuhan lapangan, melakukan validasi awal rancangan dengan kepala desa dan operator keuangan. Analisis hasil dan pembahasan. Itu yang dapat saya ambil, yaitu sistem rancangan mampu mempercepat proses penyusunan SPJ melalui otomasi, alur pencatatan pendapatan pengeluaran menjadi lebih terstruktur dan mudah ditelusuri. Basis data memudahkan pencarian arsip dan riwayat transaksi. Antarmuka yang sederhana memproses perangkat desa dengan kemampuan digital yang terbatas, efisiensi meningkat karena beberapa proses administratif tidak dikerjakan dengan secara manual lagi. Keterbatasannya itu tingkat keamanan dan enkripsi belum optimal, fitur analisis masih dasar, dan implementasi sistem penuh belum dilakukan atau masih tahap rancangan. Pembelajaran sama sistem kerja, yaitu saya memahami bagaimana proses pelaporan keuangan dana desa berjalan secara nyata dan kendala administratif yang muncul, mengasah kemampuan analisis kebutuhan untuk pengguna non-teknis atau perangkat desanya sendiri, mengembangkan kemampuan merancang sistem sederhana, efektif, dan mudah digunakan, menyadari pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam proyek berbasis lapangan, meningkatkan keterampilan teknis dalam pembuatan diagram sistem, struktur database, dan rancangan antarmuka, belajar menyimbangkan teori akademik dengan kondisi lapangan yang memiliki keterbatasan. Sehingga dapat saya menarik kesimpulan, proses pelaporan keuangan dana desa yang sebelumnya manual dan memiliki banyak kendala seperti lambat, rawan salah, dan sulit ditelusuri, sehingga rancangan sistem informasi pelaporan dan keuangan dana desa berbasis web ini memberikan solusi yang lebih
cepat, efisien, akurat, dan mudah digunakan. Dengan fitur SPJ otomatis mampu mempercepat penyusunan laporan serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Rancangan sistem use case, DFD, ERD, sitemap, dan UI-nya telah disusun lengkap sebagai dasar implementasi. Sistem ini layak dikembangkan lebih lanjut untuk menuju penerapan di Desa Mekarsari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.